Kemudian rounded end shapes sekarang. Dimensioned according to the manufacturing method used. Jadi pemberian dimensi berdasarkan bagaimana nanti atau mengacu pada proses manufacturing, gitu ya. Artinya kalau manufacturing itu kita gunakan sumbu-sumbunya, misalnya ada 2 lubang yang sejajar, gitu ya. Kita tidak gunakan dimensi untuk di luar ininya ya, di luar dari garis sumbunya, itu tidak bisa, harus di sumbu-sumbunya. Kalau ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Jadi pemberian lokasi dari kedua lubang ini dari center to center seperti ini center to center. Jadi tidak bisa, misalnya ini ada 2 buah lingkaran, saya tunjukkan di sini. Ini jaraknya kan sama saja. Ini misalnya 50, ini misalnya 21 ya, sama kayak itu. Ini misalnya 21. Ini bisa jadi sama-sama 21, bisa jadi tidak juga ya. Dia tergantung diameternya ini. Kalau diameternya berbeda, diameternya besar, bisa jadi itu tidak 21 ya, jaraknya nanti beda lagi. Jadi ini salah. Intinya gunakan center to center seperti ini aja ya. Ini simbolnya sekali lagi kita gunakan simbol yang diameter seperti ini. Oke, saya yakin ini sudah bisa. Saya lanjut aja untuk rounded end shapes dimension according to the manufacturing method used. Ini sama seperti tadi, bisa dibaca kembali. Intinya center to center untuk pemberian lokasinya ini ya, center to center distance. Kemudian rounded end shapes dimension according to the manufacturing method used. Nah, apabila dia butuh posisi sebagai posisi ininya ya, posisi atau lokasi dari slot seperti ini, dari basisnya atau basicnya dari sini ya diberikan aja 16 gitu ya, dari sini menuju center dari awalnya slot di sini. Kasih lokasi yang 21, ini dari awal mula slot dari center yang sini menuju center yang kedua, ini berapa? Begitu ya, ini berdasarkan manufacturingnya. Jadi kita berikan dimensi yang di luar sini, ini kurang baik. Center to center saja, ingat itu aja, center to center. Kemudian rounded end shapes dimension according to the manufacturing method used. Ini apabila ada gambar yang selanjutnya. Kalau ini tool cutting distance ya, tool cutting distance. Tool cutting distance-nya kita menggunakan akhir dari diameter toolnya itu, misalnya diameternya 12, maka kita menggunakan akhir dari diameter itu sepanjang 27 dari ujung yang sini. Ini tool cutting distance. Ini juga boleh, cuma nanti kalau kita tool cutting distance ya, kalau center to center itu sebenarnya lebih gampang, nanti tinggal toolnya itu menyesuaikan. Rounded end shape sekarang dimension according to the standard size of another part dari assemble or manufacturing method use. Kalau ini menggunakan standard size dari pasak. Pasak itu tergantung ya, kepemilihan pasak, lebar dan tinggi pasak itu tergantung dari diameter porosnya. Itu ada tabel untuk pemilihan dimensi pasaknya. Nanti kalau misalnya menggunakan perhitungan itu juga bisa, tapi menggunakan tabel itu akan lebih cepat, itu bisa gitu ya. Oke, ini menggunakan ujung ke ujungnya, ini karena menggunakan standar dari ukuran pasak. Itu boleh juga ya kalau kita mengacu pada standar ukuran pasak tertentu. Ini sama, ini center to center seperti yang tadi di awal. Sekarang placement of dimension. Nah, ini bahasan yang terakhir ya untuk placement of dimension.
Nah, ini yang sangat penting sekali, placement of dimension ini. Ini sangat penting. Ingat, peletakan dimensi itu usahakan yang dimensi total itu paling luar, sehingga garis dimensi ini tidak terpotong oleh extension line atau garis bantu ukur. Nah, dimension line, garis ukur ini tidak boleh terpotong oleh extension line atau garis bantu ukur dan leader line atau garis penunjuk. Jadi kalau terpotong, ini dimension line-nya terpotong oleh extension line seperti gambar ini tidak boleh, ini salah ya. Maka dari itu, untuk dimensi total misalnya dari suatu objek itu letakkan di luar. Maka tipsnya adalah berikan dimensi yang paling kecil dulu, itu yang paling dekat dengan objeknya, seperti ini ya. Kemudian yang ini diletakkan di luar, itu boleh. Nah, untuk leader line ya, ini leader line-nya kan terpotong ini. Memotong dimension line ya. Leader line ini memotong dimension line, ini tidak boleh ya. Kalau leader line ini sama-sama leader line memotong extension line, ini masih tidak apa-apa ya. Diusahakan jangan sampai leader line maupun extension line memotong dimension line, hindari itu gitu ya. Ini pasti lebih baik ya daripada ini. Ini aturannya yang pertama. Apalagi yang kedua ya, kita lihat lagi yang kedua. Nah, ini yang kedua untuk recommended practice-nya. Nah, extension line should be drawn from the nearest point to the dimensionate. Jadi apabila memungkinkan diletakkan di paling dekat dari objek yang diberi ukuran, maka letakkan yang paling dekat saja, jangan ditarik yang lebih jauh. Nah, ini lebih baik ya, jangan seperti ini. Ini ditarik keluar kan tidak lebih membingungkan ya, kalau ini lebih membingungkan. Contoh lagi misalnya, saya punya sebuah objek sederhana seperti ini. Saya contohkan lagi. Oke. Penarikan dimensi, saya ulangi lagi, ada di video saya yang sebelumnya ya. Itu usahakan ke arah kanan dan bawah, diutamakan ke situ. Apabila tidak memungkinkan, ke kiri ke atas ya, ini ke kanan itu ke sana ya, ke bawah ke sana. Apabila tidak memungkinkan, ditarik ke atas ke kiri, tidak masalah. Contohnya seperti ini. Oh, Pak Didin kemarin mengingatkan ini harus ditarik ke kanan dan ke bawah. Ini saya tarik ke kanan. Ini saya tarik ke bawah. Ini Pak Didin loh yang mengingatkan ya, gitu misalnya ya. Ini 5, misalnya ini 50, ini 5 juga, ini 100. Ini dulu Pak Didin menyarankan seperti itu. Loh, tidak seperti itu. Nah, lihat ini posisi dari alurnya ini. Kalau ini berarti tidak sesuai ya, ini salah. Kalau memudahkan, peletakan dimensi itu ada di kiri dan di atas, maka letakkan di kiri dan di atas saja. Jangan dipaksakan ditarik ke kanan dan ke bawah, gitu ya. Jadi begini, misalnya ini 50, ini misalnya 100, ini 100, maka ini letakkan sini saja ya. Ini lebih mudah pembacaannya. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ya, saya ulangi lagi sedikit ya. Begini, ini 5, ini taruh sini juga lebih gampang. Ini 5. Loh Pak, ini kan lokasi Pak, lokasi kan basisnya harus sini gitu. Misalnya pakai basisnya yang sini, ini yang berhubungan itu adalah permukaan yang ini misalnya ya, nanti terpasang dengan sesuatu, sedangkan alur sini itu tidak terhubung dengan sesuatu gitu ya. Artinya ini yang istilahnya itu apa ya, yang penting ya, yang sangat penting dimensi itu, sedangkan yang ini tidak penting karena tidak terhubung gitu ya. Oke, ada opsi yang kedua. Ini opsi yang pertama, sekali lagi
Jadi pemberian dimensi itu cukup banyak opsi-opsinya ya. Yang kedua begini, kalau memang ini yang menjadi dasarnya, yang menjadi acuan ya, permukaan yang ini dan permukaan ini, kita memberi dimensi seperti ini kurang baik. Oke. Ya. Opsi yang kedua, ini first option. Yang second option, for this figure itu pemberian dimensinya gini ya, saya berikan contoh. Ini garis objek, oke. Saya nariknya juga dari samping kanan, gini. Begini, ini juga boleh. Dan ini basicnya atau basicnya ya, basisnya atau basicnya dari sini, ini 100 misalnya, ini 50. Ini ngambilnya juga dari yang sebelah sisi kanan. Berarti kalau ke sana ini berapa ini? 95 ya, 95 berarti ini 5. Yang ini bagaimana? Yang ini diambilkan dari basicnya yang sini. Ini berapa ini? 45 ya, 45. Nah begini, ini tidak dikasih pun tidak apa-apa sebenarnya, karena ini over. Kalau over nanti dikasih ini ya, tanda kurung. Tanda kurung ini maksudnya adalah auxiliary dimension. Ini namanya auxiliary dimension. Jadi kalau dimensi ini berlebih padahal ini ada dimensi total, maka ini ada auxiliary dimension. Jadi harus dikasih tanda kurung, gitu ya, kurung buka kurung tutup di dimensinya. Ini aturan-aturan dasarnya. Jadi yang jadi dasar adalah yang sisi ini datumnya yang di sini, ini juga datumnya, gitu ya. Nanti kalau proses manufacturing ngukurnya juga dasarnya yang ini yang ditempelkan di meja perata, yang sisi sini dan sisi sini, gitu ya, untuk mengukur alurnya yang ini, karena nanti yang ini misalnya berpasangan gitu, yang sisi sini ya masuk ke dalam satu part tertentu. Oke, itu nanti sambil jalan lah ya, kita masih ada banyak mata kuliah yang lain masuk di gambaran mesin CAD. Nanti kalau masih saya lanjutkan pembahasannya, saya detailkan lagi. Oke, recommended practice yang ketiga, extension line of internal feature can cross visible line without leaving a gap at the intersection point. Ini di awal-awal juga sudah ada. Jadi extension line dari internal feature can cross visible line without leaving a gap. Jadi apabila pemberian dimensi dari sebuah lubang yang ada dalam objek ini itu menggunakan leader line, tarik keluar. Ingat, kalau leader line ada local node-nya, tarik keluar, jangan diletakkan di dalam. Itu dihindari karena nanti teksnya itu akan mengganggu objek itu, gitu ya. Kalau dimension line masih memungkinkan dan boleh diletakkan di dalam objek. Kalau leader line, sekali lagi saya ulangi, kemudian di situ ada local node-nya, letakkan di luar ya, seperti ini. Leader line letakkan di luar, nah di sini di luar. Cuma kalau peletakan di luar itu jangan tinggalkan gap di leader line-nya, tabrak aja ini objeknya ya, garis objeknya ditabrak seperti ini, tambah betul ini betul. Kalau ada gapnya seperti ini salah, gitu ya. Ini ada gapnya, penarikan benda asing penarikan extension line keluar, gitu ya. Ini tidak meninggalkan gap, jadi ini betul, ini yang salah. Oke, lanjut. Masih kurang sedikit lagi ya. Recommended practice, do not use object line, center line, and dimension line as an extension line.
Jadi jangan gunakan object line, kemudian center line and dimension line as an extension line. Nih, ini saya jelaskan lagi. Nanti ada kasus-kasus tertentu yang mana garis objek ini digunakan sebagai extension line. Itu boleh. Nanti contohnya saya gambarkan saja ya. Untuk nanti sambil jalan contoh realnya objeknya seperti apa nanti saya perlihatkan. Untuk sementara yang sederhana saja nanti saya gambarkan manual. Oke. Seperti ini ya. Kita memberikan dimensi dari ketinggian objek ini di dalam objeknya sendiri. Ini kita gunakan garis objek sebagai extension line. Betul ya? Maka ini tidak baik. Yang baik adalah ditarik keluar seperti ini, kemudian kita gunakan garis tambahan berupa extension line, garis bantu ukur ini lebih baik. Oke, yang kedua. Garis objek yang di sini ini kita gunakan sebagai extension line-nya pemberian dimensi alur yang ini. Begitu ya. Ini let's say 100, ini 50 gitu ya. Ini tidak baik ya, ini salah. Harusnya pemberian dimensi yang alur ini tarik aja keluar seperti ini. Ini 50 misalnya, ini 100, ini lebih baik begitu ya. Ini tidak lebih baik daripada ini. Kemudian termasuk ini yang sisi sini ini langsung ke garis objeknya. Ini tidak baik. Ini 50 misalnya, ini 50 juga. Lebih baik itu tarik keluar. Kenapa? Karena nanti membuat rancu dalam pembacaan dimensi. Apakah ini nanti objeknya benar-benar square gitu ya? Kalau garisnya ketebalannya beda sih oke-oke saja. Tapi kalau sama begitu, kan seolah-olah objeknya itu dia benar-benar bentuk square, padahal ini tidak begitu. Ini misalnya ada ketebalan tertentu gini gitu ya. Nah, misalnya objeknya secara pandangan miring seperti ini begitu. Nah, ini kan jadi misinterpretation gitu ya bahasa Inggrisnya. Oke, ini lebih baik ya. Garis sumbu nanti gunakan extension line saja. Jadi jangan gunakan garis sumbu yang strip panjang, spasi, strip pendek, kemudian strip pendek, spasi, strip panjang lagi, strip pendek lagi, panjang lagi. Kemudian ini digunakan sebagai extension line. Ini tidak baik. Yang baik adalah kalau misalnya ini nyambung dengan sebuah lingkaran gitu, maka ini langsung panjang saja. Nah, begini ya. Ini betul, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini salah, ini betul, seperti ini. Jadi ini panjang saja, ini extension line. Ini berupa extension line. Yang ini masih center line. Ya, ini salah, ini betul, gitu. Nah, ini aturan-aturan dasar untuk peletakan dimensi. Nah, sekarang ini hindari pemberian dimensi pada garis nyata terhalang, hidden lines, seperti ini. Ini tadi di awal juga saya jelaskan. Ini saya ulangi lagi. Apabila saya lihat dari sana, ini ya, kemudian saya proyeksikan. Ini pakai proyeksi Amerika, maka yang garis ini akan terhalang seperti ini. Ya, garis nyata terhalang seperti ini. Maka jangan berikan dimensi untuk panjangnya ini panjangnya berapa? Panjangnya berapa di sisi hasil proyeksinya yang ini, karena ini kan menggunakan ini tadi hidden line begitu ya. Jadi ini tidak boleh. Kita berikan dimensi di sini saja, yang bagian pandangan utamanya atau front view-nya di sini, gitu ya. Ini misalnya top view-nya, begitu. Ini letakkan pemberian dimensinya ada di sini saja, ini lebih baik, gitu ya. Jangan diberikan dimensi untuk garis nyata terhalang. Nah, recommended practice yang ke-6 sekarang.
Ini objeknya sangat sederhana sekali ya, karena awal-awal seperti ini. Place dimension outside the view unless placing them inside improve the clarity. Apabila peletakan dimensi itu di dalam jelas begitu ya, maka boleh di dalam. Kalau peletakan dimensi di dalam objek seperti ini tambah tidak jelas ya, ini mengurangi kejelasan, maka hindari. Letakkan pemberian dimensinya ini ya, ini di luar seperti ini. Ini good. Lebih jelas, lebih baik. Begitu ya. Jadi place dimension outside the view unless placing them inside improve the clarity. Apabila kecuali peletakan dimensi di dalam ini memperjelas pemberian dimensinya. Bagaimana ini maksudnya? Ini di selanjutnya ada ini. Oke, nih. Ini ya. Oke, ini yang dimaksud di awal sebelum slide yang ini. Oke, ingat tadi pemberian dimensi itu bisa menggunakan leader line, menggunakan extension line plus dimension line, begitu ya. Nah, yang ini karena leader line itu nanti bakalan banyak sekali ya, kemudian ditarik keluar, maka ini menggunakan dimension line dan extension line boleh seperti ini. Cuma apabila diletakkan di luar objek ini mengurangi kejelasan dari pemberian dimensi ini, maka bisa diletakkan di dalam objek ini. Ini boleh, sangat boleh sekali. Nah, jadi diletakkan di dalam ini improve the clarity, ini boleh. Jadi tidak selamanya pemberian dimensi ini selalu di luar objek. Pemberian dimensi itu boleh di dalam objek. Contoh lagi, saya punya poros, saya kecil ya, agak kecil karena ini terbatas bidangnya. Saya punya poros, kurang betul, kurang sesuai contohnya. Begini, saya punya poros, begini ya, ini lagi, ini. Semoga ini gampang dipahami ya. Gini ya, ini katakanlah begini aja deh. Jelas tidak ini? Nggak jelas ya. Coba saya pakai ini dulu ya, whiteboardnya Microsoft dulu deh. Whiteboard ini mungkin lebih jelas ya. Saya akan perjelas lagi yang di sini. Di situ nggak terlalu jelas ini. Oke, saya coba akan jelaskan kembali di sini. Ya, ini di sini sangat jelas nanti. Oke, saya gambar garis ungu dulu. Oke, saya akan perjelas maksud saya yang tadi. Ini ya. Katakanlah ada objek tertentu yang begini gitu ya bentuknya. Oke. Ini ya, bisa membayangkan objek ini ya, kira-kira ini bentuknya silinder tapi ada profil-profilnya gini. Nah, dalam pemberian dimensi sebuah objek ini bagaimana ya, ini sebenarnya macam-macam.
Pemberian dimensi untuk panjangnya saya akan berikan contoh nanti menyusul, atau sekalian ya, nanti videonya agak panjang sini. Yes, oke lah, sekalian boleh. Nah, tadi ya, prinsip peletakan dimensi di sisi bawah, sisi kanan itu perhatikan. Pertama. Yang kedua, prinsip peletakan dimensi di dalam objek dan di luar objek itu boleh, itu juga harus diperhatikan. Kedua. Yang ketiga, peletakan dimensi tidak harus dipaksakan ke kanan dan ke bawah, ke atas dan ke kiri tetap boleh ya, tapi overall secara keseluruhan itu diusahakan yang sebelah kanan dan kiri itu lebih baik gitu ya. Oke, kita praktekkan itu, kita praktekkan teori-teori tadi, kemudian kita terapkan di pemberian dimensi yang ini gitu ya. Oke, saya kasih warna yang lain untuk pemberian dimensi supaya jelas. Oke, ini saya letakkan di sebelah mana? Sebelah kiri. Untuk diameter ini saya letakkan sebelah kiri juga, gitu ya, karena masih memungkinkan letakkan sebelah kiri. Oke, ini. Nah, ini diletakkan di mana coba? Misalnya diameter ini sama dengan yang ini, ujungnya ini. Diletakkan di luar sana. Boleh kalau misalnya sama dan mudah, gitu ya, mudah dipahami. Oke, kalau mudah dipahami letakkan di luar. Kalau tidak, ini saya letakkan di sini. Boleh tidak? Boleh saja ini, saya letakkan sini. Boleh, ya. Kemudian yang ini, kalau tarik ke sana, ini membuat rancu, saya langsung letakkan di sini. Dimensinya. Boleh tidak? Boleh. Ya, saya letakkan di sini. Boleh. Ini sama, ini sama. Let's say ini tidak sama dengan ini, ada selisih. Saya letakkan sini. Boleh, boleh saja. Ya, saya letakkan sini. Intinya jangan sampai membuat bingung ya dalam peletakan dimensi. Langsung di sini di objeknya tidak ada extension line, boleh. Ada extension line, ada garis dimensi, kemudian ada di dalam objek, boleh. Kalau tidak untuk memperjelas ya, kalau tidak membingungkan, tangan di dalam boleh. Nah, ini baru misalnya ditarik ke luar, ini tarik ke sana, ini membingungkan, nabrak sana ya, nabrak ini nanti karena ini dimensinya lebih besar atau diameternya lebih besar daripada ini gitu. Tariknya ke kiri aja, ini juga tariknya ke kiri begitu ya. Ini kasih garis dimensi. Ingat, untuk extension line harus dilebihkan ya, 1-2 mili. Oke, begini, ini sudah lengkap. Sekarang panjangnya itu mau pakai apa? Mau pakai kombinasi juga boleh. Kombinasi itu berarti kita dasarnya tidak hanya satu ya, pakai kanan dan kiri begitu ya. Ini kita tidak memperhatikan komponen ini nanti akan diassembly begitu ya. Jadi komponen ini komponen individual yang tidak diassembly. Kita bisa campuran menggunakan sisi kanan sebagai dasar, sisi kiri sebagai dasar juga, kombinasi boleh ya. Atau dari sisi kanan saja ya, kemudian ke kiri itu juga boleh. Kemudian menggunakan model berantai gitu ya, itu juga boleh. Bagaimana sih? Ini nanti bakalan panjang, ini saya berikan menyusul aja ya videonya. Misalnya ini diameternya berapa begitu ya, 10 berapa, ini boleh saya tulis saja ya supaya lebih jelas. Let's say ini diameternya 20 begitu, 20. Yang ini misalnya diameternya 30. Kemudian yang ini diameternya ini 35. Yang ini diameternya 20, 40. Ini 30 ya. Ini 40 misalnya. 45. Ini diameternya 43. Ini diameternya ini 70 misalnya. Yang ini diameternya
let's say ini diameternya 60 begini. Ini lebih baik ya, lebih baik daripada nanti misalnya yang diameter 30 tarik ke sana ya, nanti saya contohkan di software saja ya. Oke, nanti macam-macamnya bagaimana di software itu lebih gampang. Ini kalau manual ya kayak gini jadinya. Oke, untuk pemberian dimensi ini aduh panjang sekali ya ini ya. Oke, salah satu saja saya berikan contoh, salah satu saja. Basisnya dari sini boleh. Ini kalau saya ambil dari sini berarti nanti ini ke sini ya, ini ke sini, ini berapa, ini ke sini berapa, ini berantai, salah satu bisa berantai. Model berantai gini. Ini dari titik nolnya ya. Ini bisa dihapus enggak ini? Hapus dikit. Oh bisa. Ini model berantai. Kalau gini boleh juga karena kecil-kecil gitu ya. Ini misalnya ini nolnya, ini berapa ya, misalnya 50, ini dari sini 30 gitu ya, 30 berarti 80 dan seterusnya begitu ya. Ini kalau berantai itu modelnya gini. Nanti macam-macam lah penunjukan dimensinya. Kalau ini bingung nanti bisa menggunakan pemberian dimensi yang lain. Oke, saya sampaikan di video yang lain saja. Begitu intinya ya. Inti yang mau saya sampaikan di ini ya adalah peletakan dimensi itu boleh di luar objek, boleh di dalam objek. Itu ya. Tuh. Seperti ini akhirnya ini di dalam objek kan. Kombinasi ya, taruh di bawah, tarik ke kanan. Ini lebih baik daripada seperti ini ya. Diletakkan di luar kemudian ditarik ke bawah semua. Ini just oke aja. Ini betternya tuh lebih baik seperti ini tuh. Oke, saya harap penjelasan saya ini mudah dimengerti gitu ya, karena kadang-kadang saya tuh menjelaskan mungkin sering bolak-balik gitu. Aduh, ini tadi penjelasan kok dibolak, artinya kembali lagi menjelaskan yang di awal, diulang lagi gitu. Semoga mengerti poin saya. Oke. Karena kadang-kadang ini ya cara pemahamannya seseorang itu beda-beda, itu juga menjadi kendala bagaimana kemudian bisa memahami dengan penjelasan model penjelasan saya begitu. Oke, ya kemudian praktis yang ketujuh sekarang. Apply the dimension to the view that clearly show the shape of or feature of an object. Jadi kita dalam memberikan dimensi di dalam sebuah objek ini harus ditunjukkan ya, harus objeknya itu harus menunjukkan jelas objek itu bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi dimensi diletakkan pada satu bentuk atau shape tertentu pada objek yang mana objek itu terlihat jelas bentuknya seperti apa gitu ya. Jangan diletakkan ketika pandangan yang berbeda kemudian tidak jelas itu panjang atau kedalaman atau apa gitu ya. Itu jangan seperti itu. Contohnya ini yang jelas itu daripada kata-kata saya kan gambar ini ya lebih jelas ya. Contoh ini sudah jelas dimensi yang ini ya, misalnya ini 50, ini menunjukkan panjangnya ini, panjangnya alur yang ini diletakkan di sini. Apakah jelas? Walaupun kita tahu dengan melihat ini bahwa panjang ini adalah panjangnya ini, kita tahu.
dengan melihat front view-nya yang ini. Kita lihat front view-nya. Cuma tidak jelas apabila front view-nya ini saya tutup. Ya, front view-nya saya tutup, maka saya hanya melihat top view dan right side view saja, nggak jelas. Kasih dimensinya di sini. Nah, yang lebih jelas bagaimana? Letakkan di sini saja, ya. Di mana objek itu kelihatan bentuknya seperti apa, maka dimensinya letakkan di situ saja. Ya, seperti ini lebih baik. Ini 50, berarti sudah jelas ini alur yang ini itu 50. Walaupun di sini juga kelihatan ini adalah alurnya, begitu ya. Seperti halnya ini, ketebalannya ini berapa, letakkan di sini, jangan di sini, ya. Ini tidak lebih baik, ini lebih rancu lagi. Ini dari senternya ke dasarnya ini berapa, ini betul, cuma tidak tepat posisi peletakan dimensinya. Di sini lebih tepat, lebih jelas terlihat di sini, begitu. Itu untuk inti dari yang recommended practice yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8. Nah, apabila pemberian dimensi ini paralel begitu ya, atau sejajar, berjajar seperti ini, maka ini lebih baik diluruskan saja. Tidak kemudian tidak lurus seperti ini ya, diluruskan saja seperti ini, lurus, ini lebih baik. Kemudian ingat di awal tadi saya sudah menyinggung tentang auxiliary dimension. Ketika sudah ada dimensi total, ini dimensi total, kemudian ini dimensi parsial untuk alur-alurnya ini, saya bilangnya misalnya parsial ya, partial dimension, maka di sini ini tidak perlu, karena kita sudah tahu totalnya, kita tahu dimensinya ini berapa, maka ini sudah tahu berapa sisanya, tinggal mengurangkan saja. Misal ini 100, begitu ya, ini 100, ini 40, kemudian ini 40 ya, 80, ini 80 ya, ini kemudian misalnya 15, ini 95 ya, ini pasti 5, maka ini tidak perlu dikasih. Kalau memang terpaksa harus diberi dimensi, boleh ya, kalau terpaksa boleh, saya kasih dimensi ini. Oke, saya kasih dimensi 5, saya kasih tanda kurung karena ini adalah dimensi pembantu atau dimensi tambahan, kata lainnya adalah auxiliary dimension, begitu ya. Jadi ini boleh diberikan, boleh tidak. Nanti auxiliary dimension ada kaitannya dengan fungsional dimension, non-fungsional dimension, nanti juga berhubung dengan toleransi, begitu ya. Nanti toleransinya prioritasnya di mana, apakah di fungsional dimension atau non-fungsional dimension atau di auxiliary dimension, atau auxiliary dimension nanti harus bagaimana, toleransinya harus berapa, begitu nanti ada. Jadi sebenarnya cukup panjang sekali ini materi dari dasar-dasar menggambar, begitu ya. Ini termasuk di sini, kalau sejajar ini lebih baik ya, lebih baik ya, lebih baik begitu, jangan ini lebih rendah, ini di atasnya. Kalau kita pakai yang dihubungkan seperti ini lebih baik, ini lebih baik juga. Oke, lanjut. Recommended practice yang ke-9, do not repeat dimension, jangan mengulangi dimensi. Oke, saya snapping. Diusahakan jangan sampai mengulangi, begitu ya. Kalau sudah ada total seperti ini sudah ada totalnya. Ini saya pakai yang nyambung ya. Ini sudah ada totalnya, maka totalnya jangan dikasih lagi. Maka untuk mengatasi ini,
jangan dikasih satu dimensi di sini, di parsial dimensinya jangan dikasih salah satu, kalau mau kasih dimensi total begitu. Kalau sudah ada dimensi yang secara parsial di sini, maka total dimension tidak perlu. Tetapi ini ya, secara umum yang dipakai itu diusahakan total dimension itu harus ada. Karena apa? Itu untuk memfasilitasi nanti ketika misalnya saya memotong benda kerja itu, kemudian saya bentuk profil seperti itu tahu totalnya berapa, tidak harus menghitung, begitu ya. Kalau harus menghitung, bagaimana risikonya? Bisa jadi salah. Kenapa salah? Misalnya dimensinya yang parsial itu tidak genap, koma-koma, susah kan? Susah. Contoh begini, misal saya tidak gambar lagi ya, saya misalnya di sini 20,25, di sini 50,81, di sini ya, kemudian di sini nanti misalnya 31,735, misalnya di sini 5,23. Ayo, gimana? Ngitung kan panjang sekali. Cuma nanti kalau kita berikan totalnya langsung, misalnya di sini 100,753, let's say seperti ini, koma-koma oke lah, nggak tahu untuk keperluan apa, cuma memang koma-koma. Kita tahu motong material cepet, oh saya tahu ini panjangnya 100, panjang totalnya ya 100,753, saya tahu harus motong berapa, misalnya dilebihkan berapa nanti untuk proses manufacturing, untuk menghaluskan permukaannya setelah dipotong, potongnya menggunakan gergaji atau misalnya pakai las potong itu ya, las potong itu motongnya harus berapa, tahu, tidak perlu ngitung dulu, dia langsung tahu panjang totalnya. Ini lebih baik gitu ya, jangan parsial oke, ya, ada total kemudian parsial kombinasi, ini better. Oke, begitu. Oke, ternyata sudah habis. Nah, sekarang materi untuk dimensioning sementara ini sudah selesai. Secara praktis otomatis saudara nanti harus terus membaca aturan-aturan yang ada di e-book yang kita gunakan, karena saya yakin untuk basic dimensioning ini sangat kurang sekali begitu ya. Nanti sambil jalan, sambil latihannya pada tugas-tugas begitu ya. Termasuk di sini saya mau tunjukkan nanti untuk daftar bacaannya ya. Untuk di manual itu punyanya Colin Simon itu di sini ya. Colin Simon. Nanti saya usahakan saya buatkan video lagi tentang bagaimana pemberian dimensi yang baik, termasuk pemilihannya begitu ya. Nih, di Colin Simon itu di chapter 14 dimensioning principle. Ini bisa dilihat di sini lagi ya untuk tambahan-tambahannya, termasuk nanti aturan-aturan yang digunakan si Colin Simon itu seperti apa. Itu ya seperti itu yang kita gunakan, yang saya gunakan, yang saudara gunakan juga di satu semester ke depan itu seperti apa, itu harus dipahami dari apa yang saya sampaikan, karena tidak sama dengan ini. Apa yang tidak sama? Misalnya ini, di sini ada gapnya, kita nggak ada gap antara extension line dengan object line gitu harus diperhatikan dari apa yang saya sampaikan. Yang paling sesuai itu bukunya Takeshi 1 ya, makanya saya rekomendasikan untuk beli itu. Kita gunakan rata-rata menggunakan dasar-dasarnya atau pemberian dimensi secara Takeshi gitu ya, menggunakan ISO yang seperti itu. Walaupun ini juga boleh gitu ya, ISO pun juga boleh menggunakan gap. Oke, ini chapter 14 ya isinya ini. Nah, ini tadi yang saya harus jelaskan secara detail lagi adalah bagaimana pemberian dimensi secara paralel. Ini paralel dimensioning itu seperti apa? Seperti ini, dia paralel dia dari sini, kemudian nanti atasnya untuk jarak yang ini taruh atas lagi ya sampai di sini. Ini juga boleh ada yang model, nah yang tadi saya itu ya yang di sini menggunakan, ini bukan running sih, ini koordinat ya, koordinat dimension.
Ini running dimension seperti ini juga boleh. Nah, running dimension. Jadi 28, 60. Kalau ini ya, ini basisnya tetap dari sini juga, cuma menggunakan model paralel. Yang ini running dimension, menggunakan koordinat ya seperti koordinat ya, dari sini kemudian ke sini ke sana. Ini nggak nyambung. Ini running dimension, itu boleh. Ini untuk meminimalisir penggunaan tempat yang berlebih, running dimension. Bandingkan dengan ini, penggunaan lokasi pada kertas gambar itu kan sangat banyak sekali. Jadi kalau partnya banyak, ini memakai banyak tempat gitu ya. Gunakan running dimension ini boleh. Kemudian menggunakan yang ini, chain dimensioning and auxiliary dimensioning. Menggunakan seperti ini juga boleh. Jadi menggunakan kayak rantai gitu ya, chain dimensioning dan auxiliary dimensioning. Ini auxiliary dimension, ini model chain. Jadi ini ke sana berapa, ini ke sana berapa ya. Ini 28 sama sini 32. Kalau dijumlahkan berapa ini? 3, 4, 5, 60 ya, sama kayak ini. Ini dari sini titiknya ambilnya 60, ini 88. Berarti kalau dari titik ini ke sini aja 28 begitu. Ini boleh. Boleh. Ini ada berapa opsi? Berarti 1, 2, ada 3 opsi di sini. Cara pemberian dan peletakan dimensi. Kemudian nanti dibaca lagi di situ. Di Narayana sekarang, Narayana ini motion drawing. Di sini juga macam-macam. Nah, di sini ada namanya ini ya. Yang ini parallel dimensioning. Berarti koordinat yang tadi kalau di e-booknya Narayana itu namanya parallel dimensioning, termasuk parallel dimensioning. Nanti beda e-book, beda istilah juga. Cuma yang perlu dipahami adalah kita menggunakan yang model seperti apa, kita tahu nama-nama dari beberapa e-book, penyebutannya seperti apa, kita pahami itu, kita terapkan gitu aja ya. Untuk istilah-istilahnya beda dari beberapa e-book, tidak masalah kalau itu ya. Ini parallel dimensioning termasuk seperti yang ada di bukunya Colin tadi. Ini termasuk paralel. Ini menggunakan koordinat, sistem koordinat. Dari sini ke sini 150, ini ke sini 420, sama seperti ini ya. Ini kemudian 640, tetapi menggunakan koordinat pusatnya yang ada di sini. Kemudian combine sekarang, combine dimension. Ya, ini koordinat juga ya. Koordinat kemudian tapi dipisahkan ini. Dimasukkan di dalam tabel. Ini juga boleh. Menggunakan koordinat tetapi koordinatnya dipisahkan di dalam tabel untuk nilai-nilainya. Misalnya ini 2 ya, 2 itu X nya 20 ke sana 20, Y nya 160. Sorry, yang 2 yang 20 ya, X nya 20, ini untuk yang lubang 2 ya, lubang yang nomor 2 X nya 20, Y nya 20. Untuk lubang nomor 1 X nya 20, kesananya 160. Untuk diameternya ini 15,5, yang ini 15,5. Oke, sedikit saya sniping aja deh ya. Oke, ini yang kombinasi koordinat ya. Kombinasi tadi kok nggak ada. Koordinat yang diletakkan di luar yang ini. Oh, ini nih kombinasi, sorry. Ini yang kombinasi. Ini yang model kombinasi dimensioning. Jadi dasarnya bisa dari sini, ini jadi dasarnya, ini juga dari dasarnya. Ini ngambilnya dari sini, ini ya dasarnya, ini salah satu. Dasarnya yang ini. Ini ngambilnya dari sini berapa, sini berapa, ini totalnya berapa. Ini berarti ini dasarnya yang ini. Oke, saya ganti ya. Sorry. Nah, dasarnya yang ini. Ini dasarnya ini, karena ini jadi dasar untuk pengukuran panjang ke sana berapa. Ini panjang ke sana berapa. Ini panjang ke sana berapa. Ini jadi dasar pengukuran. Pengukurannya nanti jika menggunakan pita sorong ya
dasarnya ini gitu ya. Ini ke sana berapa, nanti ini dari sini juga dibuka rahangnya, rahang metasorongnya ke sana berapa, dibuka ke sana berapa, begitu ya. Kemudian yang ini karena ini juga lebih kecil, ini kan dibalik ke sana nanti bobotnya sebelah kanan sana gitu ya, untuk proses manufakturingnya. Ini dari sini jaga dasar diukur ke sana berapa, diukur ke sana berapa, ini jadi dasarnya ini 2 dasarnya. Ini disebut juga dengan combine dimensioning. Nah, yang selanjutnya ini koordinat juga seperti yang di parallel dimensioning yang di atas tadi, ada yang model sistem koordinat juga. Ini koordinat tetapi dimasukkan di dalam tabel ya, conventionally presented in tabular form. Ini tabular form. Nah, contoh ini misalnya yang nomor 2 ini berarti diameternya 13,5 ini. Ini diameternya 13,5, X-nya ini 20, ini 20, ininya juga 20 begitu. Dan seterusnya untuk yang lainnya bisa dibaca seperti ini. Pembacaannya juga sama saja. Oke. Untuk yang lain-lainnya bisa dibaca juga ya sendiri. Oke, ini pemberian dimensi misalnya paralel kemudian ada banyak, bisa menggunakan seperti ini. Jadi misalnya 15 1, 2, 3, 4, 5 ya, jumlahnya 5 kali 18 kali 18. Jadi dimensioning equidistant feature, jaraknya sama 18. Oke, saya ini ya, ini cara seperti ini juga boleh ya, pemberian dimensi. Bentar. Oke, equidistant feature. Jaraknya ini 18, jumlahnya ini 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya ini 18. Jadi kalau saya gambarkan lagi begini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, maka jarak yang ini ya, ini 15, ini 18 nih. Begitu. Jadi jarak tiap lubangnya ini 18. Untuk diameternya 5. Begitu ya. Saya pikir ini gampang lah, bisa dibaca sendiri. Oke, ini sudut tadi sudah. Ini untuk chamfer sudah ya, chamfer sudut. Countersunk ini sudah. Untuk kulir ini aja deh, nanti videonya menyusul ya. Videonya menyusul yang lebih lengkap nanti. Oke. Ini sangat banyak sekali ini. Sekarang di Paul Smith. Di Narayana tadi babnya itu kita lihat ya. Ini ada di bab berapa ini ya? Bab 2. Harusnya bab 2. Bentar ya. Halaman ini ya mulainya dimensioning seperti yang saya sampaikan kemarin di 2.8 ya, 2.8 halaman 25. Oke. Sekarang Paul Smith itu ya nanti bisa dipelajari sendiri. Ini juga ada line method, linear dimension kalau di sini namanya ya, line method linear dimension ya, ada di halaman 37 ya, dimensioning on a working drawing. Oke. Nah, kalau di sini kemarin aturan di slide saya untuk jarak dari pertama pemberian dimensi terhadap garis objeknya itu kan 2 kali ketinggian huruf. Nah, kalau ini menggunakan 10 mm
Ini minimum distance between the object and dimension line, not part of drawing. Nah ini maksudnya gini ya. Ini di bukunya Giske juga 10 mm ya. Nanti gunakan seperti ini juga tidak apa-apa aturannya. Jadi tidak harus, kalau di slide saya jarak, kalau yang saya jelaskan ya, jarak ini ke sini, ini dua kali letter height. Nah, kalau yang ini aturannya di sini, ini adalah 10 mm ini jaraknya. Jadi jarak garis objek ke dimension line yang pertama ini 10 mm. Jarak dimension line yang pertama ke dimension line yang kedua ini juga 10 mm dan seterusnya. Gitu ya. Ini kalau ikut ini pakai jarak yang ini juga boleh, pakai yang ini juga boleh. Ini ke sini, ini 1 kali tinggi huruf, 1 kali letter height. Ini juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Or ya, kalau or itu berarti ini paket. Yang ini berarti paket sendiri. Yang ini juga paket sendiri. Ini beda-beda. Ini atau ini boleh. Di Giske juga sama saja sih ya. Di Giske itu juga 10 mm jarak pertamanya. Ini di Giske chapter 11 dimensioning. Di sini nanti bisa dipelajari. Ini ya. Di line used in dimensioning. Nah nih. Keterangannya ada di 11.5 ini. Jadi kalau belajar e-book bahasa Inggris itu sebenarnya ya sedikit tips yang pertama, dan hanya satu saja yang saya sampaikan ya. Cari ini 11.5, cari gambar 11.5 juga, kemudian penjelasannya itu pasti di sebelumnya atau di setelahnya gitu ya. Nah ini penjelasan di sini. An extended line is in a thin, dark, solid line extend from a point drawing with dimension reverse figure 11.5. Jadi ini 10. Kalau ini ya, not less than 10 mm. Kemudian yang selanjutnya adalah not less than 6 mm. Kalau yang ini, gunakan ini juga boleh, gunakan Giske. Giske e-booknya belum saya bagikan, nanti saya bagikan. Ya, oke. Untuk yang lain-lainnya juga bisa dibaca di sini, bisa dibaca. Oke, demikian dulu untuk perkuliahan hari ini tentang dimensioning. Semoga lebih paham dengan membaca lebih banyak, termasuk juga melihat video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.